Mutiara niat, hati, dan keikhlasan. Seseorang yang benar-benar ikhlas tidak akan menghiraukan penilaian manusia atas dirinya, sebab menyerahkan segalanya kepada Allah. Jika ia merasa enggan kebusukannya diketahui orang, berarti ingin dipuji atau besar dalam pandanganmu orang. Setiap amal ada niatnya, dan setiap manusia apa yang diniatkan. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah. Dan barang siapa hijrahnya untuk dirinya dan wanita, maka hijrahnya untuk wanita dan dirinya. Dan banyak sekali perbuatan yang kelihatannya adalah amaliyah dunia, tetapi akhirnya menjadi amaliyah akhirat sebab adanya niat yang baik. Sebaliknya, tidak sedikit perbuatan yang kelihatannya adalah amaliyah akhirat, tetapi akhirnya menjadi amaliyah dunia akibat niatnya yang salah. Orang yang ikhlas kebal dari gangguan setan. Iblis sendiri pernah menyatakan hal itu, bahwa dia tidak akan sanggup menerobos orang-orang yang dijadikan ikhlas oleh Tuhan. Yang penting ialah ikhlas, kemudian biarlah terjadi apa yang akan terjadi. Hati nurani adalah abadi dari kebenaran dan keadilan, suara yang tak dapat dibungkam oleh apapun, yang memperingatkan kita dan yang menuntut kita sebelum Tuhan berbicara. Selidikilah hati Anda, gangguan yang Anda alami dari orang lain barangkali tersembunyi pula dalam diri Anda. Untuk mengubah lahir kita harus mengubah batin kita terlebih dahulu. Tidak ada rantai besi atau kekuatan apapun atau yang dapat memaksa hati manusia supaya percaya atau tidak. Sebenarnya, ikhlas ialah sesuatu yang tidak mengharapkan suatu keuntungan. Ikhlas ialah bahwa adanya diamnya hamba dan gerak-geraknya khusus karena Allah Ta'ala. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah Ta'ala kepada hamba itu atas niatnya. Maka siapa yang sempurna niatnya, niscaya sempurnalah pertolongan Allah kepadanya. Dan jikalah kurang, niscaya berkurang menurut kadarnya. Jiwa yang lemah adalah laksana mikroskop yang membesarkan hal-hal yang kecil tetapi tidak dapat menerima hal-hal yang besar. Hati nurani adalah satu-satunya cermin yang tidak merayu dan membohong. Kita bisa mencoba merusaknya dan menyuramkan sinarnya, namun ia tetap berbicara sebebas-bebasnya dan sekaligus menghukum kita. Jiwa yang kosong adalah jiwa yang tersiksa. Amalan yang terbaik adalah amalan yang terbersih di sisi Allah dan paling meninggikan derajat. Lebih baik daripada memerangi musuh dengan menghantam batang leher mereka, lalu mereka pun menghantam leher kita. Dan lebih baik dari uang emas dan perak ialah zikrullah, menyebut serta mengingat nama Allah. Sesungguhnya zikir kepada Allah itu lebih utama. Jangan engkau makan kecuali yang baik, jangan engkau usahakan kecuali yang baik, jangan engkau masukkan ke rumahmu kecuali yang baik. Tragedi paling besar dari hati manusia ialah bahwa hati tidak bisa benar-benar remuk, redam, sehingga kemampuannya untuk menderita tidak terbatas. Orang tidak akan menaruh harapan yang besar dalam jiwa yang paling kecil. Biasakanlah jiwa itu mengusahakan segala macam kebajikan yang menguntungkan masyarakat maupun dirimu sendiri. Dalam segala macam usaha dan amal perbuatan, laksanakanlah semuanya itu dengan ketulusan hati yang sesungguhnya. Hanya inilah jalan satu-satunya untuk memperoleh cita-cita. Maka setinggi apapun cita-cita yang terkandung dalam kalbu kalian, sebesar itu yang diperoleh. Sekali-kali jangan sampai kalian memperjualbelikan keikhlasan yang diperintahkan oleh Tuhan dengan gemerincingnya emas, empuknya kedudukan, tingginya pangkat, atau umpan dari manusia yang berhati rendah, serendah hewan yang tidak berakal. Jangan melakukan sesuatu perbuatan semata-mata mengharapkan pujian sesama manusia, baik ia orang biasa ataupun penguasa yang sedang menjabat sebagai pengemudi negara dan bangsa. Dahulukan kepentingan umum serta masyarakat ramai, bukan kepentingan kecil atau golongan yang hanya terbatas pada beberapa orang saja. Jangan sekali-kali hati Anda dapat digoda oleh rasa takut menghadapi hal jika ia dalam pandangan Anda hal itu memang hak dan benar. Kikis sifat licik sebab merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Apabila amal perbuatan itu kita misalkan sebagai tubuh, maka yang merupakan roh atau jiwanya dalam tubuh itu adalah keikhlasan hati. Perindahlah jiwamu dengan sifat jantan, sifat kejantanan yang sejati, dan pantang mundur biar masa benar. Sebaliknya, tidak merasa malu untuk surut ke belakang apabila merasa salah. Sekali-kali janganlah meninggalkan rasa keikhlasan hati itu dalam waktu dan di tempat manapun kalian berada. Jasad kita ini dapat dimisalkan sebagai kuda tunggangan dan ruh sebagai penunggangnya. Jasad diciptakan untuk ruh dan ruh untuk jasad. Kalau seseorang tidak mengetahui jiwanya sendiri yang paling dekat kepadanya, maka apa gunanya ia menuntut berbagai ilmu pengetahuan yang bermacam-macam?
Orang yang semacam itu dapat dimisalkan seperti peminta-minta yang ingin memberi makanan kepada penduduk suatu kota, padahal ia sendiri tidak mempunyai uang untuk membeli makanan.